Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas RE Farvis akan menjelaskan tentang fenomena antar permukaan. Di sini topik pembahasannya ada satu antar permukaan zat cair, dua absorpsi pada antar permukaan zat cair, tiga absorpsi pada antar permukaan zat padat, empat aplikasi bahan aktif permukaan, dan terakhir sifat elektrik antar permukaan. Fenomena antar permukaan yaitu fenomena antar permukaan memiliki tegangan. Masing-masing wujud mempunyai tegangan. Pada setiap permukaan memiliki tegangannya masing-masing. Sehingga bila berkontak dengan wujud yang lain, maka ada fenomena antar permukaan. Adanya perbedaan antar gaya kohesi dan adesi yang menyebabkan adanya fenomena antar permukaan. Contoh fenomena antar permukaan antara lain yaitu air yang menetes berbentuk bola, lalu air di daun talas yang menggelembung-gelembung, dan ketiga serangga yang bisa berdiri di permukaan air, dan yang terakhir jarum atau silet yang tidak tenggelam di permukaan air. Lalu fenomena antar permukaan dalam bidang kesehatan yaitu fenomena antar permukaan mempengaruhi penyerapan obat di dalam tubuh. Maksudnya itu salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu sediaan adalah bagaimana kemampuan obat itu diserap oleh tubuh. Fenomena antarmuka ini sangat penting diketahui, terutama pada obat yang bersifat hidrofobik, sehingga dalam proses pembuatannya dapat diformulasikan untuk dapat diserap oleh tubuh. Lalu, penetrasi molekul melalui membran biologis. Membran biologis manusia tersusun atas fosfolipid bilayer yang bersifat semi-permeable, sehingga hanya zat-zat yang dapat larut dalam penyusun membran yang hanya bisa melewati membran itu. Yang ketiga, pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel tak larut dalam media cair untuk membentuk sediaan suspensi. Maksudnya pada emulsi, menstabilkan emulsi, mengetahui cara menjaga antar dua fase minyak dan air tetap terdistribusi secara merata. Lalu pada sediaan suspensi, yaitu mengetahui bagaimana caranya agar fase padat tetap stabil dalam fase cairan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan di bidang farmasi. Yang pertama itu adalah jenis cairan. Cairan yang memiliki gaya tarik molekul yang besar, maka tegangan permukaannya juga akan besar. Begitupun sebaliknya. Suhu. Lalu yang kedua suhu. Ketiga, tegangan permukaan cairan akan turun saat suhu naik. Karena bertambahnya suhu, maka molekul akan bergerak cepat dan kerapatan molekul berkurang. Yang ketiga, adanya zat terlarut. Penambahan zat terlarut akan meningkatkan viskositas larutan, sehingga tegangan permukaan akan meningkat. Keempat, surfaktan. Maksud dari surfaktan ini dapat mengaktifkan permukaan, sehingga tegangan permukaan akan meningkat. Dan yang terakhir, konsentrasi zat terlarut. Solut yang ditambahkan ke larutan akan menurunkan tegangan permukaan, di mana konsentrasi tersebut di permukaan akan lebih besar daripada di dalam larutan. Selanjutnya, ada gaya kohesi dan gaya adesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Gaya kohesi mengakibatkan dua zat yang bila dicampurkan tidak akan saling melekat karena molekulnya yang saling tolak-menolak. Gaya yang kedua adalah gaya adesi. Maksud dari gaya adesi ini adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang antar molekulnya itu tak sejenis. Yaitu gaya adesi ini mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan karena molekulnya itu saling tarik-menarik. Faktor yang mempengaruhi gaya kohesi dan adesi adalah kerapatan dan jarak antar molekul. Semakin besar kerapatan dan jarak antar molekul zat, maka gaya kohesi dan adesi akan semakin besar. Perbandingannya, gaya kohesi pada zat padat lebih besar daripada gaya kohesi pada zat cair dan lebih besar dari gaya kohesi daripada zat gas. Selanjutnya, tegangan permukaan. Tegangan permukaan, istilah permukaan biasanya digunakan ketika mengacu pada antarmuka gas padat atau gas dan dengan cair. Walaupun setiap permukaan adalah antarmuka. Simbol untuk antarmuka
YL atau itu untuk cairan atau liquid, YV itu untuk uap atau gas, dan YS atau padat. YS untuk padatan. Karena setiap entitas fisik baik itu sel, bakteri, koloid, butiran atau manusia memiliki antarmuka pada batasnya dengan lingkungan. Terbentuknya tegangan antarmuka. Dibedakan suatu tetesan air yang di sekitarnya ada udara. Di dalam tetes air ini ada H2O yang memiliki gaya tarik-menarik antara satu sama lain. Molekul dalam cairan memiliki gaya tarik ke segala arah. Dalam hal ini, untuk setiap H2O di dalamnya tidak hanya mengikuti gaya gravitasi. Namun, untuk molekul yang ada di permukaan yang kontak dengan udara memiliki kecenderungan untuk menarik ke atas, namun tidak ada molekul H2O lain di atas sehingga gaya kohesi yang bekerja hanya cairan yang menarik cairan lain yang terletak di bawah dan berdekatan. Sebenarnya molekul H2O bisa saja berikatan dengan udara karena adanya gaya adesi, tetapi jika berikatan dengan udara, gaya tariknya kecil dan gayanya besar saat ia menarik sesama air. Kemudian karena gayanya hanya menarik ke samping, kiri kanan dan ke bawah saja, akan terjadi kontraksi antara molekul H2O yang bersebelahan atau berdekatan. Kontraksi inilah yang menyebabkan terjadinya tegangan permukaan. Contoh dari bentuk kontraksi. Ini ada air dalam daun talas, terus jarum atau pin kertas yang tidak tenggelam dalam air, dan ini ada hewan yang tidak bisa tenggelam dalam air. Dalam keadaan cair, gaya kohesif antar molekul berdekatan dengan baik. Molekul dalam cairan memiliki daya tarik yang sama ke segala arah. Molekul di permukaan hanya punya gaya kohesif yang menarik molekul cair lainnya yang letaknya di bawah dan atau berdekatan. Mereka bisa memiliki gaya adesif, tapi kalau gas gaya tariknya kecil. Efek. Molekul pada permukaan cairan mengalami gaya ke dalam menuju massa. Akibatnya, gaya ini akan menarik molekul antar muka secara bersama-sama sehingga mengontraksi permukaan. Dan hal itu menghasilkan tegangan permukaan. Yang tadi saya bilang contohnya itu adalah penjepit kertas di atas air yang menyangga di atas air yang tidak bisa tenggelam. Itu lalu yang menyangganya disebut kontraksi permukaan di antara air dan penjepit kertas itu. Tegangan permukaan atau surface tension. Lalu tegangan antarmuka itu atau interfacial tension. Tegangan permukaan adalah gaya panjang yang harus diterapkan sejajar permukaan mengimbangi gaya ke arah dalam. Disebut juga kerja untuk memperbesar permukaan 1 cm kubik, cm persegi. Tegangan permukaan air itu di satuannya itu 72,8 dynes cm per cm dalam suhu 20 derajat. Jika suhu dinaikkan maka tegangan permukaan akan turun menjadi 0,154 mN per meter per 1 derajat Celcius. Contohnya, pada air yang tegangan permukaannya besar, jika suhu dinaikkan maka tegangan permukaan akan turun. Air di suhu ruang tegang ketika dipanaskan, ia akan menguap dan tegangan permukaan akan menurun. Tegangan antarmuka atau interfacial tension adalah gaya per unit panjang yang ada pada antarmuka dua fase cair yang tidak saling campur dan seperti tegangan permukaan memiliki 1 dyne per cm. Semua tegangan bisa dikatakan tegangan antarmuka, tetapi yang paling sering digunakan untuk gaya tarik-menarik antara cairan yang tidak dapat bercampur. Tegangan antarmuka merupakan dua cairan gamma LL atau gamma liquid-liquid lalu antar dua solid atau gamma SS solid-solid dan pada antarmuka liquid-liquid atau bisa juga antara liquid dan solid, yaitu gamma LS yaitu liquid solid.
Tegangan permukaan biasanya istilah untuk liquid vapor dan solid vapor. Hal ini dituliskan dengan gamma L dan gamma S. Bila dua cairan benar-benar bercampur, tidak ada tegangan antar permukaan di antara mereka. Contoh air dan etanol benar-benar tercampur, tidak ada tegangan antar muka di antara air tersebut. Selanjutnya, tegangan antar muka versus tegangan permukaan. Tegangan antar muka merupakan campuran antara dua wujud yang tidak saling campur dan memiliki fase yang sama, sehingga bila cairan benar-benar tercampur seperti air dengan etanol, maka tidak ada tegangan antar muka di antara mereka. Lalu tegangan permukaan adalah campuran antara dua wujud yaitu air, misal air dan udara, atau pada tegangan ini melibatkan gas. Wujud dari tegangan ini yaitu cairan dengan gas LV atau antara solid dan gas SV. Karena vapor bisa diabaikan, maka biasanya ditulis dengan gamma L untuk cairan dan gamma S untuk solid. Selanjutnya ada rumus tegangan. Rumus tegangan biasanya dirumuskan dengan rumus F sama dengan gamma dikali 2L. F itu untuk gaya yang bekerja. Gamma itu atau satuannya dyne per cm dikali 2L. 2L itu adalah luas permukaannya. Lalu bisa dikatakan lain gamma, berarti kalau kita ingin mencari rumus tegangan, gamma sama dengan F per 2L. Lalu F itu bisa kita asumsikan menjadi gamma sama dengan massa dikali kepercepatan dibagi 2L. Atau jika kita menggunakannya gravitasi, kita ubah rumusnya menjadi massa dikali gravitasi per 2L. Seperti contoh soal di sini, jika kita ingin menghitung suatu tegangan permukaan dari air, jika panjang permukaannya adalah 5 cm dan massa yang diperlukan untuk memecah lapisan dari sabun yaitu 0,5 gram, berapa tegangan permukaan dari larutan sabun tersebut? Jadi diketahui massanya itu adalah 0,5 gram, lalu gravitasi yang kita gunakan yaitu 981 cm per second, lalu luasnya 5 cm. Dan ditanya adalah tegangan permukaannya. Jadi kita menggunakan rumus yang seperti ini. Gamma sama dengan M kali gravitasi dibagi 2L. Kita masukkan ke dalam sini. 0,5 gram dikali 981 cm per second dibagi 2 kali 5 cm. Dan dapatkan hasil 49 dynes per centimeter. Energi bebas permukaan yaitu untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan dalam ke permukaan yang diperlukan usaha terhadap gaya pada tegangan permukaan tersebut. Dengan kata lain, molekul yang dekat dengan permukaan memiliki kelebihan energi potensial. Maka semakin tinggi permukaan cairan, maka molekul dengan energi potensial juga semakin tinggi. Selain itu, apabila luas permukaan cairan meningkat, maka energi cairan juga meningkat. Energi ini sebanding dengan permukaan bebas, oleh karena itu energi ini disebut dengan energi bebas permukaan. Selanjutnya, cairan pada normalnya akan memposisikan diri untuk membentuk luas permukaan yang minimal, seperti tetesan cairan yang berbentuk sferesis atau bola atau bulat. Untuk memperluas suatu permukaan cairan, diperlukan usaha atau kerja terhadap tegangan permukaan tersebut. Jadi bila ditambahkan suatu massa untuk memperluas permukaan selaput sabun sehingga A sampai D menurun, maka kerja juga dapat diturunkan. Untuk rumusnya sendiri yaitu W atau usaha sama dengan tegangan antar muka dikali dengan perubahan luas, atau bisa juga F dikali dengan perubahan jarak. Selanjutnya, metode penentuan yaitu ketika tabung kapiler ditempatkan dalam cairan yang terkandung dalam gelas kimia, maka cairan tersebut umumnya naik ke atas tabung pada jarak tertentu. Karena gaya adhesi antara molekul cairan dan dinding lebih besar dibandingkan kohesi antar molekul cairan kapiler, maka cairan dikatakan membasahi dinding kapiler, menyebar di atasnya dan naik di dalam tabung. Dengan mengukur kenaikan ini dalam kapiler,
maka tegangan permukaan cairan dapat ditentukan. Namun, tidak mungkin memperoleh tegangan antarmuka dengan menggunakan metode kenaikan kapiler. Pada metode penentuan ini, terdapat rumusnya, yaitu rumus tegangan antarmuka sama dengan setengah rho H R H rho G. Jadi, yaitu tegangan antarmuka, sedangkan R adalah jari-jari pipa kapiler, kemudian H ketinggian cairan di pipa kapiler, dan rho massa jenis cairan, dan G adalah gaya gravitasi. Seperti yang tadi dibilang bahwa semakin naik suhunya maka tegangan permukaan akan turun. Nah, contoh ini tuh seperti suhu dingin, yaitu 75. Ketika suhunya dinaikkan, maka tegangannya akan turun di 63 ini, 63,5. Selanjutnya cara kedua yaitu metode tensiometer Dunoy. Metode cincin Dunoy ini dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan ataupun tegangan antarmuka. Prinsipnya yaitu gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan atau antarmuka sebanding dengan tegangan permukaan atau antarmuka cairan tersebut. Rumusnya yaitu Y atau tegangan permukaan adalah angka yang terbaca dibagi dengan 2 kali keliling cincin, kemudian dikali faktor koreksi B. Selanjutnya yaitu koefisien sebaran. Koefisien sebaran itu apabila suatu zat dituangkan ke atas permukaan air, maka dapat terjadi dua macam kejadian, yaitu zat tersebut menyebar dan zat tersebut tidak menyebar. Hal tersebut dikarenakan pengaruh kohesi dan adesi. Zat tersebut akan menyebar apabila gaya adesi lebih besar dibandingkan dengan gaya kohesi. Pada kerja adesi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memutuskan tarik-menarik antara molekul berbeda. Sedangkan pada kerja kohesi, energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul-molekul cairan yang menyebar sehingga bisa mengalir ke cairan lapisan bawah. Selanjutnya, koefisien hamparan atau S, yaitu pada koefisien adesi, yang mana energi yang dibutuhkan memisahkan molekul-molekul cairan, yaitu kerja adesi atau yang disebut dengan WA sama dengan YC ditambah YP dikurang YCP. Selanjutnya pada kerja kohesi, yaitu energi yang dibutuhkan memisahkan molekul-molekul cairan, yaitu kerja kohesi atau yang disebut dengan WK sama dengan 2 dikali YC. Adsorpsi pada antar permukaan cairan, terdapat adsorpsi dan absorpsi. Pada adsorpsi hanya menempel di permukaannya saja dan tidak masuk ke dalam permukaan, sedangkan pada absorpsi masuk ke dalam permukaannya. Emulgator sendiri merupakan bahan terlalu molekuler terbentuk dari molekul libiopular, di mana molekul libiopular merupakan gugus hidrofilik dan gugus hidrofobik yang berorientasi pada batas permukaan, memudahkan distribusi fase internal melalui penurunan tegangan permukaan. Klasifikasinya sendiri terdapat surfaktan, koloid hidrofilik dan partikel padat terbagi halus. Lalu surfaktan, surfax aktif, agent tensit, molekul amfifil, molekul atau ion yang terabsorpsi pada permukaan. Terdapat HLB, di mana dominan hidrofilik dan dominan lipofilik. Kemudian jika kita ingin membuat emulsi yang stabil, kita menghitung RHLB di mana misalkan dalam suatu formula ini terdapat malam lebah, lalu ada lanolin malam, parafin, dan setil alkohol emulgator. Lalu terdapat bahan pengawet, bahan pewarna, dan air suling. Dihitung RHLB total emulsi dengan mengalihkan RHLB masing-masing komponen minyak atau lemak dengan fraksi beratnya total fase minyak. Setelah itu dapat dihitung dengan rumus persen twin RHLB dikurang HLB rendah 10,6 dikurang 4, mana dibagi HLB tinggi dikurang HLB rendah 15 dikurang 4,3 menghasilkan 0,59. Jadi twin 80 sama dengan 0,59 dikali 2. Selanjutnya, terdapat klasifikasi berdasar sifat kimia emulgator, di mana ada anionik, kationik, non-ionik, amfoter, dan emulgator kompleks. Lalu, anion aktif yang paling terkenal adalah sabun, garam alkali dari asam lemak murni jenuh atau tak jenuh. Dapat dilihat dari struktur sabun amonia pada PPT di atas. Lalu terdapat gum Arab, di mana garam Na, KMG, poliasam arabat.
terlarut dalam air membentuk koloid penggunaan di atas 5%. Mengandung enzim oksidase dan peroksidase, diinaktif melalui pemanasan suhu 80 derajat selama 1 jam kemudian diuapkan dalam vakum. Pada kation aktif amonium kuaternar, sabun invert atau kuat surfaktan kuat tetapi bukan pembersih, terlihat pada gambar tersebut. Lalu alkohol lemak tinggi rantai lurus hanya sebagai stabilisator aksi sebagai surfaktan rendah. Lalu alkohol lemak tinggi rantai cabang C14H29. Lalu yang ketiga ada alkohol stearin atau kolesterol. Ester pasil asam lemak dari alkohol bervalensi banyak. Kerja Elmulator meningkat jika esterifikasi berlangsung dengan alkohol bervalensi 3. Satu gugus OH teresterkan dalam asam lemak tak jenuh dengan atom C dengan semakin banyak. Terdapat contoh dari ester asam lemak polietilen glikol sorbitan dengan twin 20 di mana minyak di atas air. Lalu ester asam lemak polietilen dan eter alkohol lemak polietilen glikol. Lalu ada amfoter di mana fosfolipid terdapat contoh dari putih telur yang mengandung gelatin albumin. Lalu emulgator kompleks, emulgator yang terdiri dari campuran emulgator minyak di atas air dan air di atas minyak, bekerja dengan menurunkan tegangan antar permukaan lebih kuat daripada individu, yang dimana emulsi lebih mudah dihasilkan dan sangat stabil. Lalu terdapat contoh-contoh dari gugus hidrofil dan gugus lipofil dan struktur cincin hidrokarbon. Lalu terdapat struktur gel di mana molekul serat dengan sedikit titik kontak, ada molekul serat dengan lebih banyak titik kontak, molekul serat dengan posisi paralel atau kristalin selulosa, struktur partikel laminal atau bentonit, struktur partikel jarum, dan struktur partikel steroid atau aerosil. Terdapat kristalin misel serat yang pada gambar. Terdapat surfaktan lapisan tunggal terlihat pada gambar. Lalu ada padat terbagi halus partikelnya lapisan tunggal sekeliling globul yang rapat. Lalu ada koloid hidrofilik lapisan ganda sekeliling globul.